Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini memiliki prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Jadi variabel bebas atau variabel independennya lebih dari satu. Misalnya, motivasi belajar dan fasilitas belajar terhadap IPK, maka Anda memiliki dua variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, kalau pada regresi sederhana kita hanya memiliki satu variabel independen saja. Jadi, analisis regresi berganda ini disebut juga dengan multiple regression. Namun banyak yang salah artikan bahwa multiple dan multivariat itu artinya sama, padahal berbeda. Kalau multiple, variabel independennya yang lebih dari satu. Tapi kalau multivariate regression atau regresi multivariat, itu variabel dependennya atau variabel terikatnya yang lebih dari satu. Nah, pada uji regresi berganda ataupun sederhana, sama-sama dilakukan uji asumsi. Uji asumsi yang kita maksudkan adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini tujuannya agar model yang kita buat nanti, ya, persamaan regresi yang akan kita jadikan model regresi dapat dikatakan BLUE, BLUE, atau singkatan dari Best Linear Unbiased Estimation. Maka, agar model kita dikatakan baik, maka syaratnya adalah model kita harus memenuhi uji asumsi klasik. Jadi, ketika Anda melakukan analisis regresi berganda, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar model regresi yang nanti akan Anda buat itu valid digunakan sebagai sebuah alat peramalan atau alat untuk melakukan forecasting. Nah, apa saja syarat-syarat tersebut yang harus kita penuhi agar model kita itu dikatakan BLUE? Langkah-langkah atau syarat yang harus Anda penuhi untuk melakukan analisis regresi berganda, pastinya yang pertama Anda harus memenuhi asumsi dasar terlebih dahulu. Asumsi dasar dari analisis parametrik ini maksudnya adalah, jadi di dalam statistik itu ada analisis parametrik dan analisis non-parametrik. Nah, analisis regresi berganda termasuk ke dalam kategori analisis parametrik. Jadi, yang harus Anda lakukan yang pertama, data yang Anda gunakan itu haruslah data interval atau rasio. Apa itu data interval atau rasio? Data interval atau rasio ini adalah data yang bersifat kontinu. Biasanya data ini berupa angka, ya. Jadi misalnya pendapatan, kemudian tingkat pengangguran, tinggi badan, berat badan. Nah, datanya berupa data kontinu. Namun apabila data Anda itu berupa data nominal atau data ordinal, misalnya berupa label nama suku, nama agama, kemudian berupa karakteristik, maka itu tidak bisa kita lakukan uji analisis regresi berganda. Maka kita harus menggunakan metode lain. Jadi pastikan dulu data Anda itu adalah data interval atau rasio. Penjelasan tentang data interval atau rasio dan jenis data itu ada pada konten yang lain, silahkan Anda cek di playlist kuliah statistik. Kemudian asumsi dasar yang harus dipenuhi yang kedua adalah hubungan variabel, ya, hubungan antar variabel itu harus bersifat linier. Maka Anda harus melakukan uji linearitas terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, Anda harus pastikan bahwa variabel Anda itu datanya terdistribusi secara normal. Lalu yang keempat, Anda harus memastikan bahwa data Anda itu adalah data yang sudah memenuhi
asumsi homogenitas. Nah, asumsi dasar ini tidak saya jelaskan pada penjelasan kali ini. Ini mungkin nanti akan saya bikin konten yang lain. Nah, pada penjelasan kali ini saya hanya menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada regresi linear. Nah, uji asumsi klasik yang harus dipenuhi juga agar model kita itu dikatakan baik ya, agar model kita itu bisa dikatakan blue, maka kita harus memenuhi uji asumsi klasik ini. Yang pertama, residual harus terdistribusi secara normal. Jadi yang pertama adalah uji normalitas residual. Ini bisa kita gunakan metode grafik atau Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Artinya data model kita ya tidak boleh ada unsur heteroskedastisitas. Jadi heteroskedastisitas ini adalah sebuah penyakit di dalam model yang harus kita hindari. Maka model yang baik tidak boleh ada heteroskedastisitas. Lalu yang ketiga, autokorelasi. Ini juga tidak boleh ada di dalam model. Jadi autokorelasi juga merupakan penyakit di dalam model yang harus kita hindari. Lalu yang keempat, multikoliniaritas. Ini juga sama dengan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Multikoliniaritas tidak diizinkan ada pada model kita. Jadi, kita harus pastikan bahwa model kita tidak boleh ada penyakit-penyakit yang kita sebut heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikoliniaritas. Nah, apa saja yang dimaksud dengan uji normalitas residual, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikoliniaritas? Yang pertama, asumsi klasik dari normalitas residual ini maksudnya adalah kita ingin melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Jadi bukan pada datanya. Jadi misalnya Anda memiliki sebuah data ya, Y dan X1 dan X2, bukan itu yang Anda cek apakah dia terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, uji normalitas pada variabel kita lakukan pada uji asumsi dasar sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, uji asumsi klasik normalitas residual ini ada residualnya yang kita periksa apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, residual ini juga disebut error. Hanya bedanya residual itu maksudnya adalah selisih antara nilai duga ya atau predicted value atau nilai yang kita prediksi dengan nilai observasi sebenarnya apabila data yang digunakan adalah sampel. Jadi kalau residual itu untuk data sampel dan error adalah untuk data populasi. Jadi residual atau error ini juga disebut sisa. Jadi sisa ini maksudnya adalah nilai Y yang diobservasi dikurangi dengan nilai Y yang diprediksi. Mungkin Anda masih bingung, jadi di sini saya sedikit jelaskan dengan sebuah data. Nah, baiklah, misalnya di sini saya punya variabel X1, X2, dan Y. Nah, kita lakukan analisis regresi seperti biasa. Ya, nanti ini akan saya jelaskan step-stepnya, tapi ini saya hanya ingin menjelaskan residualnya terlebih dahulu biar Anda tidak bingung apa itu residual. Jadi kita apabila ingin melihat nilai yang diprediksi dan nilai residual, kita klik pada yang save di sini. Nanti kita centang yang di unstandardized dengan yang ada di residual unstandardized. Lalu kita klik continue. Nanti ini artinya kita akan memerintahkan SPSS untuk membuat kolom baru ya yang berisikan angka atau nilai yang diprediksi ya, dan residual yang diprediksi. Lalu kita klik OK. Nah, lalu akan ada kolom baru. Nah, ini didapat dari mana angkanya, nilai yang diprediksi, dan ini juga dari mana? Ini saya pindahin datanya ke Excel. Nah, jadi angka yang didapat dari SPSS itu datangnya dari mana ya? Jadi apabila
kita ingin mencari secara manual, caranya adalah nilai prediksi ini adalah angka yang didapat dari jumlah perhitungan yang kita dapatkan dari persamaan regresi ini. Jadi misalnya 0,001 ditambah dengan 0,032 dikali ya dengan yang X1 responden pertama kurung ditambah 0,041 dikali X2 nya untuk kurung enter, lalu kita tarik. Nah, maka inilah nilai predicted Y apabila kita cari secara manual menggunakan Excel. Kemudian residualnya adalah ya tadi di sini dikatakan observasi, nilai yang diobservasi dikurangi dengan nilai Y yang diprediksi. Maka jadinya adalah yang diobservasi dikurangi dengan yang diprediksi. Yang diobservasi adalah ini. Artinya ini dikurangi dengan prediksi. Maka ini adalah residualnya. Nah, jadi mungkin memang tidak sama persis dengan hasil SPSS dan dengan cara manual. Mungkin karena ada perbedaan koma-koma ya. Jadi kalau di SPSS mungkin perhitungannya jadi lebih lengkap lagi desimalnya. Jadi kalau misalnya ini kita rubah menjadi desimalnya, kita ubah menjadi 2 saja atau misalnya 3 ya, 3 misalnya. Nah, maka hasilnya jadinya sama. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan residual. Jadi jangan bingung lagi apa yang dimaksud dengan residual, oke? Sekarang kita lanjut kembali ke pembahasan tentang uji asumsi klasik. Nah, jadi uji asumsi klasik yang harus kita penuhi tadi yaitu residual kita harus terdistribusi secara normal. Bagaimana cara melihatnya? Yang pertama, kita bisa menggunakan metode grafik. Metode grafik ini kita hanya melihat apakah histogramnya sudah berbentuk seperti bell curve atau lonceng. Nah, jadi kalau misal dia lengkung kemencengannya itu lebih ke kanan atau ke kiri, kemudian juga lekukannya agak tajam ke atas, berarti itu tidak terdistribusi secara normal. Ini sudah kita pelajari pada metode materi tentang skewness kurtosis. Kemudian metode yang lain kita bisa melihat dari scatter plotnya. Jadi apabila ya titik-titik ini mendekati garis, jadi yang titik-titik ini kan angka yang diprediksi, yang ini adalah garis yang diobservasi. Maka semakin dekat titik ini ke garis, maka itu semakin baik. Artinya data yang diprediksi dan yang diobservasi itu semakin sama, semakin kecil biasnya. Apabila titik ini semakin jauh dari garis, maka biasnya menjadi besar. Maka data yang terdistribusi secara normal ya, kita inginkan adalah titik-titik ini mengikuti garis. Nah, maka apabila titik-titik ini mengikuti garis, mendekati garis, maka kita bisa katakan residual tersebut terdistribusi secara normal. Tetapi apabila Anda melihat ada titik-titik yang jauh sekali dari garis, maka itu datanya tidak terdistribusi secara normal. Namun, interpretasi dari grafik ini kadang-kadang membuat kita keliru. Ya, misalnya ada nih yang agak jauh kayak gini ya, kan ini membuat kita sedikit ragu ini normal apa tidak ya. Nah, kita bisa menggunakan metode formalnya. Jadi metode grafik ini metode informal. Metode formalnya kita bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara ujinya menggunakan SPSS. Nah, lalu asumsi klasik yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Jadi uji ini dilakukan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada regresi linier. Nah, jadi model kita agar dikatakan blue tidak boleh ada heteroskedastisitas. Ini kasus-kasus ini biasanya terjadi pada data cross section. Jadi contohnya misalnya kita ingin melakukan analisis ya pada variabel yang berkaitan dengan proses belajar. Nah, pada
seiring waktu ya, sejalan dengan proses belajar atau the error learning models dari manusia, kesalahan atau error dari perilaku itu makin kecil seiring berjalannya waktu. Dalam kasus ini, otomatis varians akan mengecil. Jadi misalnya orang belajar ngetik, awal-awal orang belajar mengetik itu memiliki tingkat kesalahan yang lebih besar, tapi lama-lama orang tersebut akan semakin mahir sehingga kesalahannya menjadi lebih kecil. Maka nanti ini akan membentuk sebuah pola. Ya, variansinya akan membentuk sebuah pola dari besar ke kecil. Lalu juga misalnya pada data income meningkat, orang lebih mempunyai kebebasan dan lebih banyak pilihan untuk menggunakan income-nya, sehingga varians akan meningkat sejalan dengan peningkatan income. Jadi, untuk melakukan uji heteroskedastisitas, kita bisa lakukan dengan metode grafik juga ya, dengan cara informalnya. Nah, seperti ini contohnya. Apabila terdapat heteroskedastisitas, maka gambarnya, scatter plotnya seperti pada gambar B, C, D, dan E. Jadi gambarnya tidak boleh seperti ini. Ya, gambar yang kita inginkan adalah pada gambar yang A atau homoskedastisitas dari variansinya. Ya. Jadi uji selain grafik kita bisa gunakan uji Glasser, uji Park, dan uji Spearman. Ini tidak perlu Anda lakukan semua. Anda hanya pilih salah satu. Anda boleh memilih dengan cara formal atau informal, atau cara informal dengan salah satu cara formalnya. Jadi, salah satu asumsi regresi linear yang harus dipenuhi adalah homogenitas variansi dari error. Jadi, pastikan data Anda tidak memiliki heteroskedastisitas atau di mana kondisi varians errornya dari Y tidak identik. Kemudian, asumsi klasik yang ketiga yang harus Anda penuhi adalah model Anda tidak boleh ada multikolinearitas. Nah, multikolinearitas ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Misalnya, Anda ingin meneliti apakah ada hubungannya antara tingkat kepemimpinan, kepuasan kerja terhadap loyalitas pegawai. Nah, ternyata setelah Anda uji regresi, Anda melihat bahwa adanya korelasi antar kepemimpinan dan kepuasan kerja. Jadi, antar variabel independen memiliki hubungan yang kuat. Itu tidak diperbolehkan. Jadi, karena namanya variabel independen, ya, variabel bebas. Jadi, variabel bebas ini tidak boleh terikat dengan variabel lain. Jadi, tidak boleh adanya korelasi yang kuat antara variabel independen. Antara variabel X1 dan X2 tidak boleh memiliki hubungan yang kuat. Jadi, itulah yang dimaksud dengan multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bisa kita lakukan dengan menggunakan uji tolerance dan VIF. Nanti akan saya jelaskan juga tentang uji multikolinearitas ini. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah uji asumsi klasik dari autokorelasi. Ya, jadi model Anda juga tidak boleh ada autokorelasi. Autokorelasi ini adalah sebuah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Jadi, sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu itu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Makanya biasanya autokorelasi ini terdapat pada data time series. Jadi misalnya harga beras
pada bulan ini dipengaruhi oleh bulan sebelumnya. Begitu juga pada bulan depan juga dipengaruhi oleh bulan sebelumnya. Jadi dengan adanya pola ini membentuk sebuah pattern seperti ini ya. Nah, ini apabila terdapat autokorelasi yang positif. Nah, yang di bawah ini apabila terdapat autokorelasi yang negatif. Jadi, model kita dikatakan blue apabila tidak ada autokorelasi. Autokorelasi ini sangat tidak diperbolehkan dan menjadi masalah besar di dalam analisis regresi berganda. Jadi, sekarang kita langsung belajar bagaimana caranya melakukan analisis regresi dengan menggunakan software SPSS. Sekarang kita langsung simulasi bagaimana cara uji analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Di sini tentunya kita harus melakukan pendefinisian variabel terlebih dahulu. Kita buat dulu nama variabelnya ya. Di sini kita ada X1, X2, dan Y. Lalu untuk penjelasannya kita jelaskan di kolom label. Kemudian perhatikan desimalnya. Apabila data Anda memiliki angka desimal, maka settingnya adalah di sini. 2 ini artinya ada 2 angka di belakang desimal. Apabila datanya data bulat, angka bulat tidak ada desimal, maka Anda nolkan saja. Namun karena di sini datanya ada angka desimal, jadi kita setting 2. Kemudian measure-nya di sini adalah scale. Nah, yang lainnya adalah tetap. Nah, maka kita sudah punya datanya seperti ini. Untuk melakukan analisis regresi, pertama kita klik di Analyze, lalu Regression dan Linear. Kita klik satu kali saja. Pada kolom dependent kita masukin yang variabel Y-nya ya. Kemudian yang di independent kita masukin. Lalu di sini metodenya adalah enter. Pada di sebelah kanan ini ada beberapa opsi. Kita klik yang statistik terlebih dahulu. Di sini setting defaultnya adalah seperti ini. Nah, jika Anda ingin melakukan analisis deskriptif, ya jadi seperti mean, median, modus, Anda bisa langsung mencentang tanda ini. Kemudian Anda ingin melihat korelasi secara satu-satu. Jadi Anda ingin melihat apakah kekuatan hubungan antara variabel X1 dan Y atau antara variabel X2 dan Y. Maka Anda bisa mengklik part and partial correlation. Kemudian collinearity diagnostic ini untuk mengeluarkan kolom tolerance and VIF. Ini artinya untuk melihat apakah ada multikoliniaritas atau tidak. Jadi kita centang collinearity diagnostic. Lalu untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi, kita bisa menggunakan Darwin-Watson test. Nah, jadi jangan lupa kita klik di Darwin-Watson. Lalu kita klik continue. Lalu setelah itu di sini ada pilihan plots. Kita klik. Plots ini kita ingin melihat distribusi normal atau tidak dari residual. Caranya yang S-resid ini kita masukin ke kolom Y, dan yang ZPRED ini adalah kita masukin ke kolom X. Lalu jangan lupa kita centang histogram dan normal probability plot untuk melihat nanti gambarnya. Jadi kalau Anda tidak mencentang ini, maka Anda tidak bisa melihat gambar histogram ataupun scatter plotnya. Lalu kita klik continue. Nah, di save ini Anda bisa melihat ada di sini residual dan predicted value. Di sini Anda bisa klik yang residualnya saja. Nanti ini berguna untuk melihat uji normalitas residual dengan metode Kolmogorov-Smirnov ya, dengan cara formalnya selain cara grafik tadi. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Lalu akan diproses dan keluar Windows baru
ya, ini adalah outputnya, hasil output. Nah, ini adalah hasil outputnya. Di sini kita sudah ada deskriptif statistik, ada correlation-nya, ada variable enter remove, ada model summary, ANOVA, koefisien, collinearity diagnostic, dan hingga sampai ada scatter plot-nya. Nah, sekarang adalah bagian interpretasi datanya. Itu yang paling penting. Jadi, untuk melakukan analisis dengan SPSS ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena kita hanya mengklik-klik saja. Namun, yang paling penting adalah kita mampu menginterpretasi hasil outputnya. Nah, sekarang sudah saya pindahkan data ini. Kalau Anda ingin memindahkan data, Anda bisa klik kanan lalu copy ya. Ini sudah saya pindahkan ke Excel biar lebih mudah menjelaskannya. Nah, kita ada model summary ya. Di kolom model summary ini, di table model summary, kita ada nilai R square ya, adjust R square, standard error of the estimate, dan Darwin-Watson. Apakah arti dari masing-masing angka ini? Angka R ya, ada titik 783, artinya 0,783. Ini adalah angka korelasi atau kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Artinya, R ini adalah kekuatan hubungan antara total asset turnover dan working capital turnover terhadap rentabilitas ekonomi. Di sini, semakin mendekati 1, maka akan semakin erat hubungannya. Dan apabila mendekati 0, maka semakin lemah hubungannya. Untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat pada tabel ini. Di sini adalah 0,783. 0,783 masuk ke dalam kategori kuat atau erat. Artinya, variabel total asset turnover dan working capital turnover memiliki kekuatan hubungan yang erat terhadap rentabilitas ekonomi. Itu maksud dari koefisien R atau koefisien korelasi. Kemudian di sini kita memiliki nilai R square atau disebut dengan koefisien determinasi. Apa maksud dari nilai R square? R square adalah persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, artinya ini kita harus presentasekan dulu. Artinya 0,613 kita kalikan 100 jadi 61,3%. Jika diinterpretasikan menjadi persentase sumbangan pengaruh variabel total asset turnover dan working capital terhadap rentabilitas ekonomi sebesar 61,3%, sedangkan sisanya sebesar 38,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukin ke dalam model ini. Nah, 38,7% ini didapat dari 100 dikurang 61,3. Artinya, kalau misalnya total asset turnover dan working capital turnover ini memiliki nilai 61,3%, artinya model itu bisa dikatakan cukup baik karena lebih dari 50%. Ya. Jadi, kalau misalnya R square-nya lebih dari 50%, maka model tersebut dikatakan cukup baik ya. Model itu baik apabila lebih dari 50%. Nah, kalau seperti ini berarti model ini adalah baik. Nah, maksud dari 38,7% ini apa? Kenapa kita harus menghitung sisanya? Karena artinya 38,7% ini variabel yang tidak kita masukkan ke dalam model. Jadi maksudnya mungkin ada faktor lain yang juga mempengaruhi rentabilitas ekonomi. Contohnya misalnya inflasi, tingkat suku bunga, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau seandainya di sini persentase R square-nya adalah 20%, sedangkan sisanya adalah 80%,
Artinya variabel yang penting justru kita tidak masukkan ke dalam model. Maka itu dikatakan model kita tidak baik. Nah, jadi parameternya sebaiknya R-square Anda harus lebih dari 50%. Kemudian adjust R-square ini akan kita pertimbangkan apabila variabel independen kita lebih dari 2. Di sini kita variabel independennya kan ada 2 saja, total asset turnover dan working capital turnover. Apabila ada 3 atau 4 atau 5, biasanya yang kita lihat adalah adjust R-square-nya. Lalu kemudian di sini ada standard error of estimate-nya. Ini maksudnya adalah ukuran kesalahan prediksi yang terjadi dalam memprediksi variabel dependent. Kemudian di sini ada Durbin-Watson. Nah, Durbin-Watson ini untuk mengecek apakah ada autokorelasi atau tidak. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nilai DL dan DU. Nilai DL dan DU ini diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson. Nah, kita buka dulu tabelnya. Baiklah, di sini sudah ada tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 5%. Kita memiliki N sama dengan 15. N ini adalah jumlah sampelnya, jumlah datanya. N-nya 15 dan K-nya sama dengan 2. K ini adalah jumlah variabel independen. Kita punya 2 variabel independen. Maka dengan L15, K dan 2 kita lihat berapakah DL dan DU. Maka ini K-nya 2 dan N-nya 15, berarti ada di sini. DL-nya 0,9455, DU-nya 1,5432. Nah, lalu kita bikin DL DU-nya, lalu Durbin-Watson-nya adalah 1,553. Lalu kita bikin 4 dikurang DL, 4 dikurang 0,946 yaitu 3054, dan 4 dikurang DU, 4 dikurang 1,543 sama dengan 2,457. Lalu kita tinggal pindahkan ke dalam grafik yang sudah ada. Kita masukin angka DL-nya yaitu ini, kita masukin angka DU-nya, kita pindahin ke sini. Kita masukin angka 4 min DU kita masukin ke sini, dan 4 min DL kita masukin ke sini. Lalu kita lihat DW-nya terletak di mana. Kita punya DW 1,553. Artinya 1,55 otomatis kan lebih dari 1,54 ya. Artinya ada di sekitaran sini. Nah, tidak mungkin di sini karena kalau di sini artinya lebih dari 2,457 dan kurang dari 3,054. Nah, 1,553 ini terletak di sini. Kurang dari 2 dan lebih dari 1,543. Kurang lebih ya sekitaran sinilah. Nah, apabila terdapat di sekitaran garis ini sampai sini, artinya do not reject H0 atau no evidence of autocorrelation. Artinya tidak terdapat autokorelasi pada model. Nah, maka model ini bebas dari penyakit autokorelasi. Nah, bagaimana misalnya kasusnya Anda memiliki angka Durbin-Watson 0,6 berada di sini. Artinya terdapat positif autocorrelation. Nah, begitu cara menentukan apakah ada autokorelasi atau tidak. Kemudian kita pindah ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini berguna untuk melihat analisis variansi ya, yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi, uji F ini untuk melihat variabel independen secara bersama-sama, nggak bisa dipisahin satu-satu. Kita nggak bisa lihat X1 terhadap Y atau X2 terhadap Y, tapi kita melihat X1 dan X2 ini secara bersama-sama. Nah, cara menentukan
uji F ini ya, cara menentukan apakah secara bersama-sama variabel independen itu signifikan terhadap Y, ada dua cara. Yang pertama, kita dengan cara membandingkan F hitung ya, jadi ini adalah F hitung dengan F tabel. Jadi kita lihat tabel lagi, ada F tabel namanya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa langsung melihat nilai signifikansi. Ini adalah cara cepat kalau saya untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Kita hanya melihat apakah nilai signifikansi itu di bawah 0,05. Jadi 0,05 ini adalah nilai signifikansi 5%. Jadi kalau signifikansi 5% artinya nilai signifikansi yang ada di sini harus kurang dari 0,05. Kalau dia di bawah 0,05 artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Di sini kita memiliki angka 0,03. Maaf ya, ini seharusnya 3. Nah, 0,03 ini kurang dari 0,05. Maka hasilnya adalah variabel total asset turnover dan working capital turnover secara bersama-sama memengaruhi rentabilitas ekonomi. Namun biasanya di dalam skripsi Anda tetap harus melakukan uji F. Cara lakukan uji F ini gampang saja. Anda tentukan F hitung. F hitung kita sudah punya 9,493. Tinggal kita tentukan F tabelnya. Nah, untuk melihat F tabel ini, kita harus tentukan dulu DF1 dan DF2-nya. DF1 adalah jumlah variabel dikurang 1. Ya, artinya ini sama dengan K. Jumlah variabelnya kan ada 3. Y-nya ada 1, X-nya ada 2. Jadi ada 3 dikurang 1 jadinya 2. Ya, jadi DF1 ini sebenarnya sama dengan K. Jumlah variabel independen 2. Oke, lalu DF2-nya adalah N dikurang K dikurang 1. Artinya jumlah datanya yaitu 15, lalu dikurangi dengan jumlah variabel independen yaitu 2 dikurang 1. Maka jumlah DF2-nya adalah 12. Jadi DF1-nya sama dengan 2 dan DF2-nya sama dengan 12. Lalu kita buka tabel F. Nah, ini untuk probabilitas yang 0,05. Di sini DF1-nya, Anda lihat DF1-nya kita ada 2 dan DF2-nya kita ada 12. Berarti ini 3,89. Maka F tabel adalah 3,89. Kita dapat F tabelnya 3,89. Lalu langkah berikutnya kita membandingkan. Nah, syaratnya adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka berpengaruh signifikan. Jadi 9,49 lebih besar dibandingkan 3,89 ya. Jadi angka ini harus lebih besar daripada F tabel. Nah, baru dapat dikatakan variabel independennya berpengaruh signifikan. Jadi, sebenarnya hasil dari uji F dan uji signifikansi itu adalah sama. Jika tidak sama, maka berarti Anda mungkin ada kekeliruan melihat tabel atau melakukan perhitungan. Jadi seharusnya ini dan ini sinkron. Jadi makanya biasanya saya lihat dari signifikansinya dulu yang lebih mudah, baru saya lihat F hitung dibandingkan dengan F tabel. Lalu kita memiliki tabel koefisien. Nah, di sini cukup banyak yang bisa diinterpretasikan. Nah, pada kolom unstandardized coefficient ya, pada huruf B ini kita sebut koefisien. Nah, angka inilah yang akan menjadi
koefisien pada persamaan regresi. Untuk regresi linear berganda, kita memiliki persamaan seperti ini ya. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, di mana A ini kita dapat dari angka ini ya, konstanta, dan B1X1 ini adalah koefisien dari X1 ya, atau dari working capital turnover. Artinya B1 ini adalah 0,32. Kemudian B2 adalah koefisien dari X2, artinya ini adalah koefisien dari X2. Lalu kita tinggal masukin saja. Ini adalah konstanta. Konstanta itu dia adalah ketetapan, artinya dia tidak ada embel-embel variabel di belakangnya, dia berdiri sendiri. Lalu di sini 0,32 kita masukin, jangan lupa kita tambah X1 dan 0,41 X2. Maaf ya, ini ini seharusnya 0,041 karena titik ini maksudnya depannya ada 0, jadi 0,041 X2. Jadi ini adalah persamaan regresi dari model yang kita bikin. Nah, kemudian setelah Anda memiliki model regresi, persamaan regresinya, Anda lihat pada kolom T. Kolom T ini adalah untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Nah, bedanya apa sama yang uji F tadi? Kalau F tadi secara bersama-sama, kalau T kita melihat ini satu-satu. Apakah working capital turnover ini berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas ekonomi, dan apakah total asset turnover ini berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. Nah, itu perbedaannya. Kalau F itu secara bersama-sama, tapi T itu secara terpisah atau secara individu atau secara parsial. Nah, jadi untuk menentukan apakah ini signifikan atau tidak, caranya sama seperti cara F tadi. Kita bisa langsung melihat nilai signifikansi tanpa melihat nilai T hitung dengan T tabel. Nah, namun pada skripsi Anda tetap harus melakukan uji T hitung dan T tabel. Namun, untuk melihat cepat dari SPSS, Anda bisa langsung lihat dari angka signifikansinya. Dengan cara, angka signifikansi ini harus kurang dari 0,05. Nah, di sini kita lihat angka 0,742. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya, kalau dia lebih besar dari 0,05, berarti variabel tersebut tidak signifikan, ya, tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Artinya, total asset turnover secara terpisah, secara parsial, ya, tidak berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. Nah, lalu artinya, apabila Anda melakukan uji T, berarti ini juga tidak akan signifikan. Nah, kita lihat misalnya di sini, ini T hitung. Jadi yang ada di dalam kolom ini adalah T hitung. Kita bandingkan dengan nilai T tabel. Syaratnya, T hitung harus lebih besar dari T tabel. Jadi angka ini harus lebih besar dari angka yang ada di tabel. Cara melihatnya adalah kita tentukan DF-nya dulu. Cara tentukan DF-nya adalah N dikurang K dikurang 1, ya, sama dengan 12. Dengan tingkat signifikansi adalah 0,05. Kita buka tabel T-nya. Nah, di sini ada dua ya. Yang di atas ini apabila kita melakukan uji satu arah. Karena kita melakukan uji dua arah, maka yang kita lihat yang di bawah. Nah, kita lihat mana yang 0,05. Ini yang 0,05, kita berarti lihat yang di sini.
0,05 kita lihat DF-nya adalah 12, berarti ada di sini 2,17881. Nah, kita memiliki T-tabel 2,17881. Jadi, angka yang ada di sini harus lebih besar daripada angka ini. Nah, kita lihat yang 3,157 lebih besar dari ini, maka ini signifikan. Dan yang di bawah 0,338 ini lebih kecil dari ini. Kalau dia lebih kecil, artinya dia tidak berpengaruh signifikan. Jadi di dalam statistik tuh yang penting kita tahu syaratnya apa untuk melakukan tolak atau terima hipotesis. Jadi setiap uji itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Nah, lalu pada kolom correlation ini untuk melihat koefisien korelasi. Kalau sebelumnya tadi Anda melihat di sini R itu kalau kita melihat hubungannya antar dua variabel atau lebih, tapi kalau di koefisien ini kita melihatnya satu-satu, kekuatan antara working capital turnover dan rentabilitas, kemudian kekuatan hubungan antara total aset dan rentabilitas. Maka dari sini bisa kita lihat 0,78 artinya ini hubungannya adalah erat. Dan yang total asset turnover hubungannya adalah 0,540 masuk ke dalam kategori ini cukup 0,54 ada di sini ya. Berarti hubungan antara total asset turnover dan rentabilitas ekonomi adalah cukup. Jadi yang ini hubungannya kuat, yang ini hubungannya cukup. Nah, jadi kita lihat yang di zero order. Ini sama dengan uji korelasi. Lalu pada collinearity statistik ini untuk melihat apakah ada multicollinearitas atau tidak pada model kita. Syaratnya adalah angka VIF ini ya, VIF ini harus kurang dari 10. Nah, ini kita lihat kurang dari 10, cuman 1,6. Artinya ini tidak terdapat multicollinearitas. Dan angka tolnya atau tolerance-nya ini harus lebih dari 0,1 ya. Kalau lebih dari 0,1 artinya tidak terdapat multicollinearitas. Artinya model ini tidak terdapat multicollinearitas karena memenuhi syarat, yaitu tolnya di bawah 0,1, tolnya lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Nah, lalu kemudian di sini adalah saya lupa tadi untuk menginterpretasi ini. Nah, jadi di sini nanti apabila ada tanda negatif, artinya hubungannya negatif, berarti nanti di sini Anda harus merubah, tidak boleh positif lagi tapi negatif. Nah, hubungan ini kita lihat ya, ini hubungannya linear. Hubungan linear itu apabila ada perubahan pada variabel yang satu akan menyebabkan perubahan pada variabel yang satunya lagi. Nah, di sini kita lihat ini hubungannya positif ya. Kalau positif ini ke kanan, dari kiri atas ke bawah itu hubungannya negatif. Nah, jadi maksud dari hubungan positif ini interpretasinya adalah ketika ya variabel ini maaf, ini terbalik ini. Ini XY ya. Dan ini XY. Oke, jadi interpretasinya adalah ketika X meningkat, maka menyebabkan Y juga meningkat. Itu kalau hubungannya positif. Dan apabila hubungannya negatif, ketika X meningkat, maka Y-nya akan turun. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ketika kita zoom ya. Ketika X-nya justru bertambah, ya, nambah ke sini, malah Y-nya berkurang.
Nah, ini seperti hubungan demand, permintaan. Ketika harga meningkat, justru mengurangi tingkat permintaan. Nah, itu yang dimaksud hubungan positif dan negatif. Jadi, Anda tidak perlu menghafal interpretasi kalau hubungannya positif, interpretasi dari negatif. Ketika variabel ini meningkat sebesar satu satuan, itu akan susah untuk Anda menghafal, tapi Anda harus pahami maksudnya. Jadi hubungan positif ini artinya ketika X1 ini naik, maka menyebabkan Y-nya naik sebesar koefisien ini, ya. Nah, artinya ketika X1 ini tadi kan adalah working capital turnover. Ketika working capital turnover-nya meningkat sebesar satu satuan, ya satuannya tuh apa? Bisa tergantung data, bisa dalam miliar rupiah, dalam ribuan rupiah. Jadi kalau dalam miliar rupiah artinya ketika meningkat sebesar 1 miliar atau sebesar $1 atau Rp1, itu tergantung ketika Anda menginput data. Jadi biar kita tidak bingung, saya ganti saja dengan satuan, nanti Anda rubah sendiri satuannya apa. Jadi ketika working capital turnover meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan rentabilitas ekonomi sebesar 0,032. 0,032 nih bisa Anda ganti sesuai dengan satuannya juga, 0,032 rupiah kah? Atau miliar rupiah kah? Atau juta rupiah kah? Seperti itu. Nah, lalu begitu juga dengan X2, hubungannya positif. Artinya, ketika total aset turnover meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,041 satuan. Nah, begitulah interpretasi dari persamaan regresi. Nah, kemudian setelah selesai dari tabel koefisien, kita lihat ada gambar. Nah, di sini ada histogram, di sini frekuensi, di sini ada residualnya. Dari gambar ini, kita lihat bahwa bentuknya seperti lonceng. Maka kita dapat katakan bahwa residualnya terdistribusi secara normal. Kemudian gambar ini ya, cara kita mengambil keputusan adalah jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Jadi titik-titik ini mengikuti garis ini ya. Tidak boleh dia jauh dari garis ini. Misalnya nanti jauh. Nah, cuman di sini ada beberapa nih yang agak jauh dari garis. Nah, ini membuat kadang-kadang kita ragu apakah dia normal atau tidak, karena kadang-kadang interpretasi kita terhadap grafik itu berbeda-beda. Makanya cara ini disebut cara informal. Nah, kita sekarang coba untuk memastikan, kita gunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah, nah, kita tadi sudah menyimpan angka residual ya. Nih, yang di tombol save tadi kita sudah buat kolom baru. Nah, caranya untuk melihat Kolmogorov-Smirnov dari residual tadi, kita klik di Analyze, kemudian kita klik pada Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, kemudian One Sample KS. Kita klik. Nah, kita masukin yang unstandardized residualnya ke sini. Kemudian kita klik OK, ini kita tetap centang pada normal, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita dapat angkanya. Cara menentukannya adalah nilai signifikansi yang ada di sini itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, jadi karena ini lebih dari 0,05, maka residualnya terdistribusi secara normal. Nah, ini untuk meyakinkan kita selain metode grafik. Lalu kita yang terakhir memiliki scatter plot, gambar dari
Studentized Residual dan Regression Standardized Predicted Value. Nah, syaratnya adalah ya, cara menentukan apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, kemudian melebar, kemudian menyempit, maka itu terjadi heteroskedastisitas ya, seperti ini. Nah, jika tidak ada pola yang jelas, ya menyebar seperti ini, ya, kemudian menyebarnya di atas dan di bawah angka 0, di bawah dan di atas. Jadi ini kita lihat di sini di bawah dan di atas, ada yang di bawah 0, ada yang di atas 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, karena gambarnya menyebar dan tidak memiliki pola seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, artinya model tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, tadi sudah kita lakukan uji. Kita lihat R-square-nya ada 0,613 atau 61,3%, berarti lebih dari 50%. Kemudian kita lakukan uji F juga signifikan secara bersama-sama. Lalu kita sudah lakukan uji Darwin-Watson untuk melihat autokorelasi, ternyata tidak ada autokorelasi. Kemudian tidak ada multikolinearitas dengan uji Toll dan FIF. Kemudian tidak ada heteroskedastisitas juga, dan residualnya juga terdistribusi secara normal. Artinya uji asumsi klasik sudah terpenuhi semua, berarti model Anda dapat dikatakan baik. Maka selesai sudah analisis regresi berganda, dan Anda tinggal membuat sebuah langkah-langkah uji hipotesis ya. Ini bisa Anda lihat di buku-buku statistik atau ekonometrik bagaimana cara melakukan uji hipotesis yang rapih dan runut. Jadi kalau saya ini hanya sebuah cara untuk melakukan analisis dengan metode yang cepat. Jadi sebelum kita tulis, kita harus melakukan analisis dengan SPSS dulu, dan kita harus mampu menginterpretasikannya seperti yang sudah saya lakukan tadi. Baru nanti kita pindahkan ke dalam laporan penelitian kita. Nanti laporannya bisa Anda buat seperti ini. Nah, laporannya bisa Anda buat seperti ini ya. Nah, ini Anda interpretasikan satu-satu, kemudian ujinya, lalu Anda masukin persamaannya, angkanya, lalu Anda interpretasi, lakukan uji T, merumuskan hipotesis. Inilah step-stepnya. Nah, atau Anda bisa melihat dari skripsi-skripsi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selesai sudah penjelasan saya tentang analisis regresi berganda. Mungkin di kesempatan lain nanti saya akan jelaskan tentang regresi yang non-linear. Jadi regresi itu tidak hanya bisa dilakukan pada variabel yang memiliki hubungan linear, tapi juga hubungan non-linear. Dan tentunya kebanyakan yang terjadi pada mahasiswa, mereka lebih melihat metode penelitiannya dulu. Jadi analisis apa yang dilakukan, baru mereka menentukan judul. Seharusnya metode yang kita gunakan itu tergantung tujuan dari penelitian kita. Jadi apabila tujuan kita ingin melakukan estimasi, kita ingin melihat hubungan matematisnya, ingin melihat hubungan sebab akibatnya, maka yang kita lakukan adalah analisis regresi. Namun kalau ternyata tujuan Anda bukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka Anda bisa melakukan analisis yang lain. Jadi kebanyakan banyak mahasiswa saya tanya kenapa pakai analisis regresi berganda, mereka tidak tahu jawabannya mengapa, karena mereka hanya ikut-ikut saja. Jadi analisis apa yang dipakai itu tergantung dari tujuan penelitian kita. Seandainya misalnya Anda memiliki variabel Y Anda, variabel Y Anda itu bukan data interval.
tapi variabel dummy, yaitu pilihannya hanya ya dan tidak, hanya 0 dan 1. Nah, maka itu Anda tidak bisa menggunakan analisis regresi berganda, tapi Anda menggunakan analisis logit ataupun probit. Nah, jadi pastikan sebelum Anda menggunakan analisis regresi ini, Anda tahu dulu mengapa Anda menggunakan analisis regresi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Yang ingin memiliki modul yang saya tunjukkan tadi, silahkan email di ayunda299@gmail.com atau boleh di kolom komentar nanti ketik email Anda, nanti akan saya kirimkan. Kemudian apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan ataupun ketidaknyamanan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena saya juga manusia yang tidak lepas dari salah. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan jangan malas untuk membaca. Jangan hanya dari satu referensi, tapi dari berbagai referensi yang paling mudah Anda pahami dan mengerti, sehingga statistik ini menjadi sesuatu bukan menjadi beban, tapi juga menjadi sesuatu yang memiliki manfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.